Sekarang lagi ramai diperbincangin tentang pengadaan laptop dari pemerintah buat para pelajar. Tapi di sini saya gak akan bahas masalah nominal, gak akan bahas masalah politik juga tentunya. Tapi saya bakal bahas keputusannya tentang pemilihan sistem operasi Chrome OS. Sistem operasi yang sebenarnya di Indonesia tuh kurang populer dari sebuah laptop. Paling banyak kalau gak Windows ya Mac OS. Dan menurut saya pemilihan Chrome OS itu tepat ya, terlepas dari masalah politik, nominal, dan hal-hal dari urusan pemerintah lainnya gitu. Dan sebenarnya juga ini tuh gak cuman cocok buat para pelajar doang. Saya tekenin di awal, si Chrome OS ini tuh cocok buat kalian yang bingung antara milih laptop atau tablet, karena itu gak sekompleks Mac OS atau gak sekompleks Windows. Saya bahas Chrome OS ini melalui sebuah Chromebook dari Asus, yaitu Chromebook Flip 214, yang sebenarnya ini tuh bukan keluaran baru, tapi masih tangguh dan worth it banget buat dijadiin pilihan salah satu Chromebook saat ini. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lanjut. Di video kali ini saya akan bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama itu gimana Chrome OS secara umum, lalu yang kedua tuh gimana sih user experience dan UI-nya, apakah simpelnya tuh ya simple yang biasa aja atau gimana, dan yang terakhir gimana pengalaman saya dari si Asus Chromebook Flip yang umurnya tuh emang nggak fresh dan ya speknya juga masih biasa aja gitu kalau misalkan dibandingkan dengan laptop konvensional lainnya. Oke, langsung aja. Pertama, apa itu Chrome OS? Chrome OS adalah sistem operasi yang dibuat dari Google, ini tuh berbasis Linux untuk sebuah Chromebook. Dibuat sesimpel mungkin, tapi fungsinya gak simpel, luas. Sebenarnya OS itu open source, yang berarti kodenya tuh tersedia dan terbuka buat umum. Karena sistemnya tuh terbuka, makanya ada Chrome OS versi lain di luar sana yang buat dipasang di laptop selain Chromebook. Ambillah contohnya Chromium OS. Nah, yang membedakan tuh apa? Untuk membedakan dengan yang lain, di sini tuh Chrome OS ditambah keamanan tambahan untuk mengamankan sistem operasi ini. Katakanlah ada sandboxing, di mana jika ada suatu file yang terinfeksi, ini tuh aman karena sisanya nggak akan tertular. Terus ada verified boot, di mana sistem akan selalu ngecek jika ada malware atau bahaya lainnya secara seamless. Udah ada juga proteksi bawaan buat virus. Semua ini tuh dibantu oleh suatu hardware bernama Titan C Security Chip. Kalau misalkan kalian baca, si chip ini tuh dipakai juga di seri Pixel. Pokoknya si chip ini tuh menjaga sistem berjalan sebagaimana mestinya mau online ataupun offline. Nah, lifetime-nya gimana? Karena ya pasti punya lifetime. Chrome OS yang dipasang resmi di Chromebook ini punya masing-masing lifetime. Bisa 7-8 tahun. Katakanlah Asus Chromebook Flip 214 yang saya pegang. Ini tuh bakal masih dapat update dari Google sampai 2026 ke depan. Kalau udah gak dapet, bukan berarti gak bisa dipakai ya, cuma berhenti aja dapet fitur-fitur atau keamanan versi baru. Walaupun nanti udah gak dapet update lagi, si Titan chipnya tuh masih bakal tetap bekerja. Chrome OS ini juga berfungsi untuk monitoring dan learning. Walaupun Chrome OS ini tuh dibuat sesimpel mungkin buat para usernya, tapi penggunaannya itu cukup luas. Kalau kalian guru, Chrome OS ini tuh bisa memonitor murid-murid kalian dengan mudah dan seamless. Chrome OS ini tuh bisa memanage sampai ribuan perangkat lain dan memberikan 200 lebih perintah dan tugas. Tentunya juga ini bisa dilakukan di suatu lembaga atau kantoran ya. Bisa memonitoring suatu proyek atau hal lainnya. Salah satu contohnya si Chrome OS ini tuh berbasis Linux ya. Di sini si Chrome OS tuh bisa nginstal Linux command line, kode editor dan IDE, di mana itu tuh berguna buat nulis kode, buat bikin aplikasi, dan masih banyak lagi. Atau hal tersimpel juga bisa, yaitu buat ngontrol anak kita. Satu perangkat Chromebook bisa dipakai beberapa user, salah satunya buat anak. Di mana akun anak kita bisa diatur, aplikasinya tuh apa aja, gamenya apa aja yang bisa di browsing di internet, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini tuh bisa kita kontrol lewat aplikasi bernama Family Link. Karena Chrome OS ini tuh simple untuk mencapai hal ini dan itu tuh mudah. Pasti ada jalan yang bisa diikutin, gak harus ribet atau takut salah kayak di Windows atau Mac. Lebih lanjutnya kita bahas ke poin UI, fitur, dan user experience. Chrome OS yang terpasang di Chromebook ini tuh spesifikasi hardware-nya udah teroptimasi dengan software-nya. Jadi walaupun speknya cupu, kalian tuh jangan dipermasalahkan. Kita bicarain ya UI-nya dulu sebelum experience-nya. Yang banyak orang bilang katanya itu kalau offline percuma. Kita bahas masalah UI dan fitur dulu. UI-nya tuh benar-benar simple banget ya, gak neko-neko. Ini tuh saya pakai Chrome OS versi 92 ya. Toolbar di bawah ini tuh buat nampilin aplikasi-aplikasi yang sering kita buka.
di swipe ke atas mulai nampilin app drawer. Nah, kayak gini. Nah, app drawer kayak Android ya, dan itu benar-benar simple. Dan di atas ini tuh ada search bar. Search bar itu bisa nyari berbagai aplikasi yang ada di Chromebook ini, dan juga bisa menjadi search di Google. Tapi ini tuh benar-benar seamless ya. Kalau misalkan kalian tuh udah katakanlah download suatu file atau punya file, ini tuh bisa dicarinya lebih cepat dan seamless. Misalkan kalian tuh mau cari file image, tinggal klik image, ini tuh nanti ada beberapa rekomendasi dan munculnya tuh cepet ya. Nggak secepat kalau misalkan kalian cari di ponsel atau cari di laptop. Ini tuh ya si search bar tuh udah terintegrasi sama Google Docs atau Google Drive. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang udah kalian pasang terintegrasi sama si search bar di sini. Terus bergerak ke bagian pojok bawah ini ada kayak status bar di Android. Nampilin fungsi-fungsi kayak Wi-Fi, kayak Bluetooth, kayak ini lagi nge-screen recorder, naik like, pokoknya ada sama kayak di Android. Nanti kalau misalkan ada notifikasi kayak email atau misalkan SMS dan sebagainya, bakal nampil di atasnya sama banget kayak Android status bar. Jadi kalian tuh nggak akan asing. Terus kalau misalkan kalian mau masuk ke setting, mau lihat si pengaturan Chromebook-nya lebih rinci, kalian tinggal masuk di setting gear yang ada di status bar ini. Penampilan juga simple ya, nggak ribet gitu. Kalian tuh nggak akan pusing kayak misalkan lihat settingan di Windows atau lihat settingan di Mac. Nah, di sini juga bisa ada namanya desktop ya, atau biasanya saya manggilnya workspace sih. Jadi kalau misalkan kita swipe 3 jari ke atas, nah di atasnya ini ada beberapa desktop, ada D1, D2. Misalkan si D1 tuh buat ngerjain ya apa, katakanlah kalian ganti nama buat PR. Terus si desk kedua misalkan buat hiburan. Jadi kalau misalkan mau pindah jendela, mau ganti workspace biar gak campur aduk, kalian tinggal klik aja si workspace sebelahnya. Atau kalian bisa swipe 4 jari kiri dan swipe 4 jari ke kanan. Terus kalau misalkan kalian lagi di mode tablet terus tuh pengen pindah workspace, itu gampang banget sama kayak di Android atau di iOS. Tinggal di swipe ke atas kayak multitasking, terus pindah ke sini, swipe lagi, pindah ke sini gitu. Atau misalkan kalian tuh pengen juga buat dual window atau split screen, tinggal di multitasking ditahan kayak di Android atau di iPhone, ditahan, klik, pindah ini ke sini, terus ini diklik. Jadi kalian bisa 2 jendela kayak gini. Kerjanya jadi lebih enak gitu. Juga ya bisa seamless gitu ya, bisa digeser-geser dan sebagainya gitu. Selain dasar tadi sebenarnya masih banyak aja ya, cuman ya nanti bakal melebar sih videonya. Tapi intinya tuh cuman itu doang gitu. Selebihnya masalah tips dan trik Chrome OS kalian bisa searching lah di Google. Itu tuh gampang banget lah pokoknya, nggak seribet Windows. Selanjutnya itu aplikasi. Buat download aplikasi di Chrome OS itu ada 2 ya. Yang pertama Web Store dan yang kedua tuh App Store. Kalau Web Store itu basicnya, ntar kita buka dulu ya. Kalau Web Store itu sebenarnya kayak extension di Chrome OS aja sih. Jadi ya size-nya juga nggak besar kayak ratusan MB di Google Play Store gitu. Extension aja, tapi emang seamless dan nggak bisa disepelein. Terus yang kedua ada Google Play Store. Ya, ini biasa ya, kalian bisa download dan udah biasa lah, nggak usah dikenalin ke Google Play Store tuh kayak gimana. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau cari aplikasi, usahain dulu di Web Store baru di Play Store. Karena kalau misalkan di Web Store tuh lebih teroptimasi dengan si Chrome OS dibandingkan Play Store. Misalkan katakanlah ini ada Google Sheet, terus tuh ada Slides atau Google Docs, atau misalkan Google Drive, bakal lebih teroptimasi, bakal lebih seamless dibandingkan kalau kalian download di Play Store. Kalau misalkan kalian punya dokumen di Google Docs ya, misalkan kalian tuh, kita buka aja Google Docs-nya biar lebih kebayang. Nah, dokumen-dokumen yang ada di Google Docs ini, kalian langsung bisa cari di Everything button atau di search bar ini gitu. Tapi kalau misalkan kalian download si Google Docs-nya tuh dari Play Store, kalian tuh nggak akan nemu dokumen-dokumen kalian di Everything button atau di Google Search Bar ini gitu. Sama halnya kalau misalkan Google Drive, Google Docs gitu. Pokoknya usahain di Web Store dulu. Tapi sih biasanya kalau misalkan kalian di Web Store tuh yang udah saya cari ya kebanyakan ya aplikasi kantoran atau misalkan aplikasi Google gitu kayak Microsoft Office, terus kayak Google Docs, Google Drive dan sebagainya. Kalau misalkan aplikasi kayak Photoshop dan sebagainya yang agak katakanlah berat itu adanya di Play Store.
Nah, aplikasi-aplikasi Google tadi ya, Sheet, Doc, terus tuh Slide itu bisa dipakai secara offline ya. Jadi, ini tuh nggak masalah kalau misalkan dipakai offline. Kalau misalkan kalian tuh biasa pakai aplikasi Microsoft Office, kalian bisa download Office 365 kalau misalkan kalian berlangganan ya. Ini bisa dipakai di sini gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya Office 365, punyanya tuh Office Professional Plus kayak saya, kalian tinggal download ini nih, ada Word Online, ada Excel Online, PowerPoint Online, itu bisa dibuka gitu. Asalkan kalian udah punya lisensinya yang udah tertaut ke email kalian, dan fungsinya juga hampir sama kayak si Office yang ada di komputer atau di PC. Hanya saja kalau misalkan si Word Online ini emang bisa dibuka ya, tapi, nah ini udah kebuka, tapi kalau misalkan cuman online doang, nggak kayak Office perkantoran Google tadi yang bisa dibuka online ataupun offline gitu. Pokoknya saya tekenin sekali lagi buat masalah aplikasi yang punya tugas-tugas standar yang sering dilakukan kayak ngetik dokumen, Excel, buat presentasi, edit foto, video, baca PDF, semuanya tuh pasti bisa dan lancar gitu. Kalau misalkan ya mau ngedit, kalian bisa download Photoshop atau misalkan bisa download Lightroom, bisa berjalan lancar, tapi ini versi mobile ya, bukan versi desktop. Kalau misalkan kalian tuh kekeh ya pengen main game berat, kalian bisa manfaatkan Gaming Cloud. Bukan hal baru ya, saya emang udah pernah bahas ini agak lama. Kalian bisa nonton videonya di deskripsi di bawah ya. Intinya Gaming Cloud ini adalah suatu platform yang bisa membuat kalian bermain game AAA dimanapun. Walaupun tablet, ponsel, atau laptop kalian tuh speknya cupu, karena cuman manfaatin koneksi internet aja. Udah banyak ya layanan cloud gaming di dunia. Netflix katanya juga mulai uji coba ya si layanan gamingnya, dimana itu tuh menarik banget. Terus kalau lokal juga udah ada beberapa yang udah saya coba tuh, ada Skygrid. Saya udah pernah coba ya main Dota 2 di ponsel dan fine-fine aja. Minimal internet koneksinya juga kecepatannya 10 Mbps, nggak harus punya jaringan 5G. Nah, banyak yang bilang, Chromebook mah kalau dipakai internet tuh gak akan maksimal. Iya dan enggak. Iyanya kalau misalkan kalian setup awal pertama kali si Chromebook ini tuh harus banget pakai internet, nggak bisa tanpa internet. Kalau misalkan laptop Windows kan bisa tanpa internet ya untuk pertama kalinya. Karena si Chromebook ini tuh memerlukan data di email kita supaya konfigurasi atau misalkan rewire atau hal apapun yang ada di email kita langsung diterapkan di Chromebook ini gitu. Jadi yang di ponsel dan di Chromebook ini tuh sama gitu. Kalau misalkan kalian udah setting si Chromebook ini, terus tuh udah download aplikasi ini dan itu, kalian bisa dipakai secara offline dan sama banget kayak laptop. Ini juga bisa nginstal aplikasinya secara offline ya, sama kayak laptop Windows pakai format filenya exe atau misalkan Mac pakai DMG. Ini nginstal aplikasinya kalau misalkan pengen offline harus ada APK-nya, harus ada mentahannya gitu. Sama kayak Android. Kayak katakanlah ada laptop Windows, ada Chromebook, dan ada MacBook yang udah terinstall game dan aplikasi yang sama terus dipakai offline. Sama-sama aja bisa berjalan dengan baik ya si Chromebook ini. Kalian bisa ngetik dokumen offline, bisa main game offline juga, pokoknya sama-sama aja gitu. Misalkan lagi offline terus tuh pengen ngetik, pengen ngerjain tugas, kalian tinggal ngetik di Google Docs atau misalkan di WPS atau di aplikasi pengetikan lainnya, terus di save dan colokin flash disk, ya sama aja gitu kayak laptop Windows atau MacBook. Jadi gak usah lebay, gak bisa connect internet, gak bisa dipakai, nggak gitu. Saya rasa di zaman sekarang tuh kalau misalkan laptop apapun atau Chromebook apapun kalau nggak connect ke internet ya sama-sama kurang berguna gitu ya, dalam tanda kutip. Bukan Chromebook aja yang nggak berguna kalau nggak connect ke internet, tapi yang lainnya juga ya kurang berguna gitu di zaman sekarang. Lebih tepatnya, si Chromebook ini tuh bakal lebih powerful kalau connect ke internet, bukan useless kalau nggak ada internet ya. Kalau ini connect ke internet, ini tuh bakal tersinkron dengan data-data yang ada di email kita kayak Google Drive, Docs, dan sebagainya tuh lebih seamless dan lebih lancar dibandingkan di Windows ataupun Mac OS. Hanya saja si Chrome OS ini tuh punya batasan. Pertama dari sisi ekosistem. Chrome OS ini tuh didesain oleh Google sesimpel mungkin. Yang buat kalian, buat para orang yang suka ngotak-ngatik tuh pasti bakal ngerasa bosen kalau dibandingin dengan Windows atau Mac. Tapi karena kesimpulan inilah, Chrome OS di Chromebook tuh cocok buat kalian yang nggak mau ribet. Cocok buat kalian yang mau simple, jadi cocok juga buat anak. Karena kesimpulan ini juga lah, saya nggak pernah ngalamin nge-lag atau nge-hang, atau panas di Asus Chromebook Flip ini. Dipakai keseharian tuh adem-adem aja, nggak berisik juga mesinnya.
Padahal speknya nggak seberapa, RAM-nya cuma 4 GB dan si prosesornya tuh Intel Celeron N4020. Nggak pernah ngalamin sistem ngehang lah kayak tablet atau laptop lainnya. Kalau sistem booting juga cepet banget, hitungan detik bisa nyala, kayak pakai SSD, padahal ini tuh cuma eMMC. Selanjutnya tuh masalah ergonomi. Batasan yang kedua adalah masalah ergonomi. Asus Chromebook ini tuh nyaman ya buat sekelas laptop, nggak terlalu berat. Cuman 1,2 kilo aja. Tapi untuk sebuah tablet ini tuh gak nyaman dipakai berlama-lama. Karena tebel. Bisa dinilai Asus Chromebook ini bisa menjadi sebuah tablet, tapi nggak menyenangkan kalau dipakai berlama-lama kalau dalam mode tablet. Walaupun si layarnya ya 11,6 inci, nyaman disentuh karena punya permukaan matte anti-glare. Tetap ya nggak nyaman secara overall. Batasan atau kekurangan itu bermanfaat banget buat kalian atau anak kalian biar gak lama-lama megang si Chromebook ini gitu. Jadi ya pakai Chromebook ini tuh ya waktu kerja doang. Kalaupun misalkan emang pengen hiburan, pengen dipegang sebagai tablet, saya jamin nggak akan senyaman kalian megang ya katakanlah iPad atau misalkan ya tablet Android lainnya. Jadi ya kalian atau anak kalian tuh nggak akan ke-distract. Saya akui ya sekali lagi, kalau misalkan dipakai dalam mode laptop, si keyboardnya tuh tactile banget. Keyboardnya tuh aman ya kalau misalkan ketumpahan air karena punya standar militer yang udah keuji. Sayangnya keyboard ini tuh gak punya backlight, sehingga kalau misalkan kita lagi di kondisi gelap, kita tuh sulit buat mengetiknya. Kalau misalkan buat nonton sih nyaman ya, asalkan disimpan dalam mode laptop atau disimpan di meja buat dipegang lama, sekali lagi gak akan nyaman kalau lama-lama. Urusan speakernya standar aja, gak cempreng atau gak kenceng. Pokoknya kalau misalkan kalian megang Chromebook dengan brand apapun, kalau misalkan si Chromebooknya punya mode laptop dan mode tablet, pasti ya sekali lagi gak akan nyaman dipegang sebagai sebuah tablet. Pasti lebih nyaman kalau misalkan kalian megang tablet dedicated gitu yang nggak punya keyboard dan bebannya juga nggak seberat si Chromebook ini. Terakhir, yang sulit saya terima adalah sektor aplikasi. Emang ya si Chromebook ini tuh punya berbagai aplikasi editing, kayak misalkan ada Photoshop, ada Premiere, Power Director, Lightroom, dan sebagainya. Tapi harus digaris bawahi, itu adalah standarnya mobile. Nggak sama kayak kalian biasa pakai di desktop. Jadi ya fiturnya tuh pasti beda, nggak sekompleks yang di desktop. Buat kalian yang merasa tercukupi dengan fitur-fitur yang biasa kalian pakai di sebuah ponsel, gak usah dipermasalahin atau gak usah diambil pusing. Dan harus kalian tekankan juga masalah kelas mobile dan masalah kelas desktop tuh bukan masalah keren-kerenannya, tapi itu tuh kembali ke masalah ke kebutuhan kalian tuh gimana. Kalau buat saya masih belum bisa terpenuhi kalau misalkan ya si aplikasi tersebut tuh statusnya mobile, bukan yang versi desktop. Kalau misalkan hal standar kayak ngetik dokumen, terus tuh buat presentasi, atau misalkan ngetik Excel, ini tuh di sebuah tablet itu udah terpenuhi ya. Apalagi kalau misalkan masalah hiburan, ya game, atau misalkan nonton video udah bisa. Yang pasti kalau mau pakai Chromebook ini tuh minimal si memori internalnya 64 GB. Jangan yang 32. Kalau 32 GB tuh terlalu mepet. Saya aja ini dengan standar aplikasi yang nggak terlalu banyak, si file-file yang offline juga nggak banyak, udah sampai makan 23 GB. Sebenarnya bisa aja ya beli 32 GB, asal jangan kebanyakan download game di Play Store. Kalau kurang sebenarnya bisa aja colokin micro SD, cuman ya nggak sebebas atau nggak secepat si memori internal si Chromebook. So, selama pakai Asus Chromebook Flip 214 ini, walaupun speknya standar banget, bisa memberikan saya experience yang asik. Dengan Chrome OS ini saya nggak ngerasain ada yang lag atau masalah besar. Mau ngetik sambil buka aplikasi, pindah ke sana dan ke sini, dipakai intens dan dipakai juga dalam jangka waktu yang panjang, ini tuh kerasa nyaman dan cukup. Kalau ini tuh Android, pasti dengan RAM 4 GB tuh mungkin bakal jadi permasalahan. Selama pemakaian juga baterai nggak jadi masalah, karena ini tuh ringan ya si OS-nya. Nggak kayak tablet. Walaupun kita lagi ngecas pakai USB Type-C, di Asus Chromebook ini masih tersedia lagi satu USB Type-C dan satu USB tipe A. Dan tidak lupa tetap ada jack 3,5 mm, jadi portnya banyak. Selama pakai juga nggak khawatir ya masalah durabilitas, karena udah ada sertifikasi US Militer Standar 810G. Dengan standar tersebut, di setiap sudut tuh udah dilindungin dengan sebuah karet agar nahan guncangan. Bezel layarnya emang tebal, tapi itu tuh punya alasan karena agar lebih kuat. Asus ini tuh udah diuji ya, tahan jatuhan 1,2 meter dari berbagai sisi dalam keadaan menyala. Si portnya juga udah 5.000 kali dicabut tempel terus biar diuji ketahanannya. Engselnya juga tenang aja, aman diputer balik sampai 50.000 kali. Dan terakhir si Chromebook Asus ini tuh tahan tekanan sampai 30 kg.
Tapi dengan standar atau perlindungan tersebut, saya masih ngerasa nyaman saat mengoperasikan si Chromebook ini, nggak jadi ngerasa kaku atau gimana gitu. Selain ergonomi di mode tablet di Chromebook yang tadi dibahas tuh kurang nyaman, yang kalian nggak bisa berharap lebih tentunya ada di sektor kamera. Ini tuh punya dua kamera ya, di atas layar dan di dekat touchpad. Kualitasnya standar aja, kalian nggak bisa berharap kayak ponsel-ponsel yang di harga 4 jutaan, atau pokoknya nggak bisa berharap lebih lah. Tapi cukup ya kalau misalkan buat video call atau sesekali buat jepret-jepret iseng, ini udah kepake. Dengan Chrome OS di Chromebook ini menjadi bukti bahwa nggak cuma Apple aja yang bisa membuat sebuah sistem operasi yang seamless, walaupun ya katakanlah RAM-nya tuh kecil atau spesifikasinya tuh biasa aja. Saya nggak bisa bilang sih Chrome OS ini tuh adalah sistem operasi yang terbaik dibandingkan Windows atau Mac. Karena terbaik tuh ini tuh relatif ya, tergantung kebutuhan kalian gimana. Buat saya, kalau misalkan saya belum punya gadget dan disuruh milih antara laptop, Chromebook, dan tablet, saya masih milih laptop karena kebutuhan saya tuh ada di situ. Saya butuh aplikasi atau ekosistem yang benar-benar kompleks gitu, nggak sesimpel si Chrome OS ini. Tapi hati-hati, sesuai penjelasan yang udah dibahas, yang kompleks tuh belum tentu terbaik buat kalian. Jadi kalau misalkan kalian tuh bingung yang milih antara laptop atau sebuah tablet, terus tuh pengen yang simple, Chromebook adalah pilihan jalan tengah yang terbaik. Mau buat kalian sendiri, buat kerjaan, atau buat anak kalian yang masih SD SMP juga bisa gitu, asal kebutuhannya tuh ada. Dengan kalian beli Chromebook juga kalian nggak usah bingung gitu, ini Chromebook tuh gimana gitu cara pakainya, karena itu tuh simple banget dan kalian juga nggak usah khawatir ini tuh bakal blue screen atau bakal ngehang atau gimana. Tenang aja, karena ini tuh lancar dan aman. Salah satu rekomendasi Chromebook dari saya adalah Asus Chromebook Flip 214 ini. 4 jutaan garansinya udah resmi. Kalau misalkan kalian mau cari Chromebook lain silahkan aja. Sebenarnya ada juga ya Chromebook lain di harga 4 jutaan tapi speknya lebih bagus. Tapi garansinya tuh banyaknya distributor, nggak resmi. Oke, jadi sekian aja ya video kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fix Me biar gak ketinggalan video atau obrolan lainnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.